Shalom dan selamat pagi saudaraku. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur atas kebaikan dan kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk berkat kemurahan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini, di mana kami diberi kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera-Mu. Pada saat ini kami kembali mau mendengar pesan-pesan firman-Mu yang Engkau sampaikan pada pagi ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah melewati lembah. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 23 ayat 4-6. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudaraku, menjalani kehidupan ini, kita pasti pernah mengalami dan merasakan masa-masa sulit, serasa berada dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman berupa masalah berat dalam rumah tangga, masalah keuangan, masalah usaha, pekerjaan, sekolah, tekanan dan penderitaan dan pergumulan berat lainnya. Kita sebagai orang percaya, kita tak perlu takut atau khawatir, sebab Tuhan adalah gembala kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Mazmurnya, ini Daud menyebutkan bahwa ada dua benda yang selalu dibawa oleh gembala, yaitu gada dan tongkat. Tongkat berfungsi untuk menepuk-nepuk tubuh domba ketika domba mulai berjalan melenceng arah dan menjauhi kawannya. Tongkat ini berbentuk melengkung di bagian ujung pangkalnya agar dapat mengaitkan badan atau leher domba yang jatuh terperosok di lubang atau di jurang. Terkadang Tuhan harus menggunakan tongkat untuk menegur dan mendidik kita dengan mengizinkan kita melewati lembah-lembah kekelaman atau bayang-bayang maut. Saudaraku, lembah kekelaman memang tidak enak dan terkadang terasa sakit dan membuat kita harus mencucurkan air mata. Namun, memiliki tujuan yang indah, yaitu Tuhan mau kita tetap konsisten berada di jalan-jalannya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Gada adalah semacam senjata untuk memukul musuh yang ingin menerkam domba-domba, dan Tuhan sebagai gembala yang baik selalu siap melindungi domba-dombanya dari serangan musuh. Mungkin kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan dalam hal-hal yang kita alami sepanjang hidup kita. Saudara-saudaraku, tetaplah tekun dan setia kepada Tuhan, karena pada saat ini kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan perbuat itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kuasa dan mujizat Tuhan pasti akan dinyatakan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, dan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Bertahanlah saat melewati lembah kehidupan. Hanya sebentar, sebab semua akan berujung pada kemenangan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang paling mengerti akan keberadaan kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah gembalaku yang baik. Ketika kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau akan menolong dan menopang kami. Roh Kudus, bimbinglah hidup kami sepanjang hari ini dan setiap hari, agar kami semakin kuat dan memiliki iman yang teguh dalam Tuhan Yesus Kristus. Di
dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.